Bab 4100. Andalkan kemampuan masing-masing. Sugo sangat terkejut, para kultivator pun menoleh kembali melihatnya. Teman seiman Yan, ada apa ini? Aku juga tidak tahu, tiba-tiba saja aku terhalang oleh tirai cahaya ini. Sugo Yan benar-benar tercengang dibuatnya. Peng. Dia mencoba sekali lagi, namun hasilnya sama saja. Tirai cahaya itu seolah berubah menjadi dingin, sama sekali tidak mengizinkan Sugo Yan masuk ke dalam. Melihat semua orang masuk dengan mudah dan hanya tersisa dirinya di luar, ekspresi wajah Sugo Yan berubah drastis. Ini benar-benar aneh, ada perbedaan apa antara kamu dan kami? Jangan bilang teman seiman yang menyembunyikan sesuatu, kata Norman dengan kening mengerut. Teman seiman jangan bercanda, selain memiliki lebih banyak peta berharga dan piringan formasi daripada kalian, sungguh tidak ada perbedaan lain di antara kita. Kata Sugo sambil tersenyum pahit. Apakah karena Derian Yan? Kata Erik secara mendadak. Sugo terkejut, semua kultivator pun tersadar seketika. Sejak berangkat, Derian Yan tidak pernah terlihat lagi. Banyak sekali orang yang telah lupa ada seseorang berada di dalam ruang senjata ajaib milik Sugo. Aku coba periksa dulu. Sugo Yan berkomunikasi lewat transmisi suara. Udara di hadapannya berguncang sesaat. Derian Yan yang memakai topeng pun hadir di depan semua orang. Ada apa, Master Guru? Derian terlihat sedikit terkejut, seolah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu berdiri di sini, aku ingin mencoba sesuatu. Kali ini Sugo Yan melangkahkan kakinya lagi. Benar saja, tirai cahaya itu sama sekali tidak menghadangnya. Sugo berhasil masuk ke dalam. Ternyata tirai cahaya ini memeriksa tanda dalam diri kita semua, kata Taos Huangmu dengan kaget setelah menyadari sebuah rahasia. Hal ini membuat raut wajah Sugo semakin buruk. Semuanya, kalau begitu kali ini aku tidak ikut dulu. Muridku tidak memiliki tanda dalam dirinya, mudah sekali memancing iblis monster datang, aku tunggu di luar saja. Sugo Yan menghirup nafas dalam, seperti baru saja mengambil keputusan yang sangat sulit. Ini benar-benar disayangkan. Kalau begitu teman seiman jaga diri baik-baik. Berkurangnya satu pesaing, raut wajah Norman, Thomas dan lainnya terlihat bersedih, namun tidak berencana membujuknya sedikitpun. Para kultivator pun melangkah ke dalam hutan, kabut putih semakin lama semakin tebal. Seiring dengan kerohanian yang semakin tertutupi oleh kabut, sebuah hawa iblis monster malah menjadi semakin pekat, seolah-olah tersimpan banyak bahaya di dalam hutan. Semuanya, aku rasa lebih baik kita sampai di sini saja. Mendadak menghentikan langkah, Thomas Lin berkata sambil tersenyum kecil. Perjalanan di depan pasti menyimpan banyak bahaya, semakin banyak jumlah orang hanya akan membuat target semakin luas. Aku rasa lebih baik manfaatkan keberuntungan sendiri, lakukan pertarungan masing-masing, jika tidak, bertarung bersama-sama tentu akan terasa sedikit aneh. Mendengarnya, mata Norman pun sedikit bergerak. Boleh juga, teknik yang kita kuasai berbeda satu sama lain, pola pikir pun tidak sepenuhnya sama, lebih baik pikirkan keuntungan masing-masing, katanya sambil tersenyum kecil. Aku terserah. Senior keluarga Chen melihat Erik dan Rain sekilas, hanya tersenyum tanpa banyak bicara. Jika semuanya setuju, kita berpencar saja, tetapi akan lebih baik buat kesepakatan dulu, mencari benda berharga andalkan kemampuan masing-masing, siapa yang mendapatkan lebih dulu akan menjadi pemiliknya, jangan terjadi perpecahan apapun karena masalah ini. Kata Thomas Lin menambahkan. Tentu saja, kelak kita masih akan menempuh perjalanan bersama, yang penting adalah kedamaian. Kata Norman sambil tersenyum.
Semua kultivator menunjukkan senyuman di wajah, namun dalam hati sudah sibuk menyusun rencana. Kalau begitu, wahai para teman seiman, Yuzu akan mengambil jalan yang ini. Setelah terbebas dari kelompok besar itu, hati Thomas terasa lega. Dia pun memilih sebuah arah, lalu memimpin kultivator Yuzu masuk ke dalam kabut putih. Diikuti dengan Norman Yang dan senior keluarga Chen. Hingga akhirnya hanya tersisa Eric Qin, Rain dan beberapa orang lainnya. Teman seiman Cheng, orang-orang itu licik sekali, kata Rain sambil tersenyum dingin. Jumlah kita sedikit, jumlah mereka banyak, berpencar hanya akan memberi lebih banyak keuntungan untuk mereka. Kelihatannya saat kita bersama-sama membunuh monster, dan pada akhirnya kamu mengambil banyak keuntungan, Thomas sungguh telah mendapat pelajaran. Bagaimana denganmu? Jika juga merasa tidak tenang, mengingat budi baik dipinjamkan 2 ekor binatang petir, aku mengizinkanmu ikut bersamaku, tetapi sepakat dulu, semua keuntungan harus diberikan dulu padaku, sisanya untukmu. Kalau begitu terima kasih banyak, teman seiman Lei, tetapi aku juga berencana bergerak sendiri, kata Eric Qin sambil tersenyum. Kalau begitu semoga teman seiman beruntung. Setelah idenya ditolak oleh Eric, Rain pun bergumam dingin dengan kesal. Kemudian, dia pun melompat tinggi, dengan segera menghilang di tengah kabut putih. Ayo kita pergi. Eric Qin dan kedua tetua, beserta Ben dan Benny pun memilih sebuah arah secara sembarang, lalu masuk ke tengah kabut. Tidak lama setelah para kultivator menghilang, tidak seorang pun sadar sebuah bayangan hitam juga menghilang dari daerah itu. Tidak lama setelah terbang ke dalam hutan, Eric sama sekali tidak menyangka, sebelum bertemu iblis monster, dia malah berhadapan dengan sebuah tempat yang menyimpan pola dewa. Kabut putih di sekeliling mendadak berubah menjadi energi hitam, satu demi satu cakar tajam keluar dari permukaan bumi, lengan panjang menyerupai tanaman merambat pun menyerang ke arah kultivator yang sedang terbang. Apa-apaan ini? Arso dan Deno merasa ketakutan. Kalian jangan sampai tertangkap oleh cakar iblis itu, juga jangan keluar dari kawasan energi hitam ini, semua tetap di sekelilingku. Raut wajah Eric berubah drastis, mata dewanya langsung terbuka lebar melihat ke berbagai arah. Setelah itu, dia pun memusatkan pandangan pada sebuah arah. Ini salah satu pola dewa yang cacat. Benar saja. Itu adalah tempat Dewa Bintang membuang benda cacat yang tidak sempurna, tak disangka pola dewa pun bisa berwujud seperti itu. Eric mengangkat alis, badannya bergerak cepat menuju arah pola dewa itu. Seolah merasakan ancaman, cakar iblis yang muncul dari permukaan bumi berjumlah semakin banyak. Arso dan Deno segera mengikutinya sembari mengibaskan pedang abadi di tangan, demi melindungi Eric Qin. Ben dan Benny pun tidak berhenti menghancurkan cakar iblis yang keluar dari tanah. Fiu! Eric mengangkat tangan mengeluarkan sebuah cahaya Reiki yang menembus udara di depan. Terdengar benturan keras, di hadapan Arso dan Deno, sebuah benda terlihat pecah dan hancur di udara. Setelah itu energi hitam dan cakar iblis di sekitar pun menghilang sepenuhnya. Apakah itu salah satu formasi? Kata Arsoli dengan kaget. Namun sepertinya semua belum berakhir. Setelah Eric menghancurkan pola dewa itu, kabut putih semakin bergelombang, iblis monster bermunculan di segala sisi dalam hutan. Itu adalah kumpulan siluman serigala. Di bagian kepala mereka juga terlihat jejak darah yang belum mengering. Melihat siluman serigala terus meraung sembari mendekat, Arsolu dan Deno Wang sontak merinding. Bunuh! Tatapan mata Eric menjadi tajam, pedang Kintong pun muncul dalam genggaman tangannya. Di sisi lain,
Ben dan Benny juga menyerang sambil meraung keras. Ratusan ekor siluman serigala pun maju tanpa rasa takut. Sesaat kemudian, siluman serigala terakhir jatuh ke tanah. Yang tersisa dalam hutan itu hanyalah jasad sekelompok iblis monster. Arso dan Deno hanya bisa tersenyum pahit. Ada begitu banyak siluman serigala di sana, dan bisa dikatakan mereka berdua belum mengeluarkan sedikit pun tenaga. Semua terbunuh berkat Eric King dan 2 ekor binatang pemakan besi miliknya. Sebagai iblis monster 2 kegagalan, memang wajar Ben dan Benny memiliki kekuatan yang sangat besar, hanya tidak menyangka Eric King juga bisa begitu hebat saat berhadapan dengan kelompok iblis itu. Setelah itu Eric menyimpan pedang, perjalanan pun dilanjutkan. Sesaat kemudian, mereka bertemu lagi dengan iblis monster. Perlukah kita menggunakan Sky Eater Air Reiki? Saat bertarung, terlintas sebuah pemikiran dalam otak Eric. Jika menggunakan benda kecil itu, usaha mereka dalam melawan iblis monster akan terasa jauh lebih mudah. Namun dengan sangat cepat Eric King mengurungkan niat itu. Boleh saja jika yang dihadapi hanya iblis monster, situasinya sama seperti di hutan pagi kabut, namun kini tidak hanya iblis monster, ada juga pola dewa cacat yang harus ditangani, ditambah dengan beberapa formasi yang hancur, jimat yang masih hidup dan lain-lain. Bersambung.